Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullah ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, thulabat talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita ya. Dan sekarang kita langsung saja ya, kita masih di ya, menjawab pertanyaan. Jika ditanya siapa Tuhanmu, nah, maka jawab siapa Allah itu, jawab dengan yang kemarinnya. Faqul rabbiyallahu alladzi rabbani ya wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Kan kemarin begitu ya. Lalu fa idza qila laka bima arafta rabbak, jika ditanyakan padamu bagaimana cara tahu, cara kenal terhadap Tuhanmu ya, maka fakul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu ya, wan naharu wasyamsu wal qamar wa min makhluqatihi ya as-samawati sab'u wal arduna sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma ya, kan begitu ya. Wa dalil. Nah, sekarang kita masuk dalil ya. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah taala wa dalil, ad-dalil ya, dikatakan Syekh Utsaimin, disyarah oleh beliau, wa dalil ala anna al-laila wan nahara wasyamsa wal qamar min ayatillah. Dalil bahwa malam dan siang, matahari dan bulan itu termasuk tanda kekuasaan Allah azza wa jalla, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, surat Fussilat ayat 37. Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kalian sujud kepada bulan. Sujudlah kalian hanya kepada Allah semata yang menciptakan mereka itu, yang menciptakan matahari, langit dan semuanya itu ya. Nah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya menyembah kepada Allah ya. Nah, ya, jadi dalil bahwa itu adalah tanda kekuasaan Allah yang bisa kita pakai untuk mengenal Allah. Ini adalah surat ini ya. Ila akhir ya, kata Syekh Utsaimin, ai minal alamatil bayyinatil mubayyinati limadluliha al-lailu wan naharu fi dzatiha wa ikhtilafihima wa ma auda Allahu fihima min masalihil ibadi wa taqallubati ahwalihim wa kadzalika asy-syamsu wal qamaru fi dzatihima wa sayrihima wa intidhamiha wa ma yahsulu bidzalika min masalihil ibadi wa daf'i madarihim ya. Ya, termasuk kata Syekh Utsaimin ya, ayat ini ya bisa kita perhatikan dari ayat ini ya, bahwa termasuk tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas ya, yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah ya. Itu adalah adanya malam, siang ya, di dalam proses proses perputaran siang dan malam ya. Kemudian malam dan siang itu sendiri secara keberadaannya ya, dan apa yang Allah ya siapkan dari kebaikan untuk hamba ya, dari adanya malam dan siang itu ya, dan juga pergantian keadaan-keadaan mereka ya. Maka itu semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ada yang ngatur gitu loh. Ya, menunjukkan kalau kita benar-benar memahami ya, fungsi dan keberadaan malam dan siang itu, kita itu akan tahu, akan mengenal siapa yang bisa membuat malam dan siang itu ya. Di malam hari orang tidur, istirahat dari semua capeknya mencari nafkah dan sebagainya. Di siang hari orang nggak perlu lampu ini ya. Orang bisa kerja, bisa ini dan itu semuanya. Siapa yang bisa membuat seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, matahari, bulan, zatnya matahari dan bulan itu ya, keteraturannya, terbitnya, tenggelamnya dan sebagainya, dan apa yang dikandung dari kebaikan
yang ada karena matahari dan bulan itu, ya, yang bisa juga untuk menolak bahaya. Ya, maksudnya matahari dan bulan ini bisa dipakai untuk tanda dan sebagainya, ya. Semua manfaat yang ada dari matahari dan bulan. Maka ini kalau kita benar-benar perhatikan, ya, siapa yang menciptakan keduanya itu, tentulah kita akan sujud kepada yang menciptakannya, bukan kepada ciptaannya, paham? Bukan kepada makhluknya. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan di sini, ya. Tsumma nahallahu ta'ala al-ibada an yasjudu lisyamsi awil qamari wa in balagha mablaghan 'aziman fi nufusihim li'annahuma la yastahiqqanil ibadata likaunihima makhluqaini. Kemudian Allah melarang di ayat ini secara khusus agar hamba itu tidak boleh sujud kepada matahari dan bulan, walaupun dia sangat mengagumi, ya, matahari dan bulan karena manfaatnya memang demikian besar, ya. Orang Jepang itu katanya orang yang canggih dan sebagainya, tapi mereka masih nyembah matahari, berarti kan nggak canggih tuh akalnya, ya. Mereka nggak paham tuh. Nah, kita diajari oleh Allah tuh, kalian itu walaupun matahari sedemikian besar manfaatnya, jangan kalian sampai sujud kepada dia, tapi sujudlah kepada yang menciptakannya. Maka Allah larang, ya, beribadah kepada selain Allah, karena memang Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadati, ya. Dan matahari dan bulan ini tidak berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena keduanya itu hanyalah ciptaan makhluk, ya, bukan sang pencipta. Paham ini, ya. Wa innamal mustahiqu lil ibadati huwallahu ta'ala alladzi khalaqahunna. Dan yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah yang telah menciptakan keduanya. Nah, kemudian dalil lain, wa qauluhu ta'ala, yang menjelaskan, yang bisa kita ambil, ya, kesimpulan darinya bahwa Allah ini, yang menciptakan segala alam semesta, ya. Lalu Allah lah yang menyuruh untuk mengibadahinya. Satu-satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Ya, ini kan jelas sekali kalau mau tahu Tuhan kita, ini Allah sendiri yang mengatakan, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah. Ini Allah sendiri yang ngomong begitu. Yang telah menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayamin, di dalam 6 masa, 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ya, ya Allah lah yang menutupkan malam kepada siang, menggantinya dengan cepat, ya. Matahari, bulan, bintang, semuanya tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah, yang menciptakan dan mengatur segala perkara itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkah, ya. Tuhan semesta alam, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Ini jelas sekali kan, kalau mau kenal Allah, baca ayat ini jelas. Ya, kalau mau kenal siapa Tuhan, baca ayat ini jelas sekali. Allah menerangkan siapa dirinya, ya, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, kemudian beristiwa di atas arsy, ya, yang mengatur segala perkara, menyeliputkan malam kepada siang, ya kan, berganti hari, ya, mengatur matahari, bulan, semuanya tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali, ya. Maka itulah yang mengatur itu semualah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, ya. Syekh Utsaimin mensyarahnya, ya. Wa qauluhu ay minal adillati ala anna Allah khalaqas samawati wal ard. Di antara dalil bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, ya, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard, sampai akhir tadi, ya. Wa fiha min ayatillah. Di dalam di dalam ayat itu, kalau kita mau perhatikan, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, ada di sini ada berapa ini? Ada 6 yang Syekh Utsaimin sebutkan. Yang pertama, annallaha khalaqa hadhil makhluqatil 'azimati. Ya. Annallaha khalaqa hadhil makhluqatil 'azimata. Ya. Maf'ul sifatnya itu, ya.
Fisit tadi sifat pada sifatnya makhlukat ya. Jamak muannats salim ya, itu mansubnya dengan kasroh kan ya. Annallaha khalaqa hadhil makhluqatil azimata. Ya. Fi sittati ayamin walau syaa la khalaqaha bilahdhatin walakinnahu rabata al-musabbabati bi asbabiha kama taqtadihi hikmatuhu. Lihat yang pertama, kalau kita perhatikan ayat yang tadi ya, surat Al-A'raf tadi ya, ayat tadi itu kalau kita perhatikan kita bisa petik 6 perkara di sini. Yang pertama, bahwa Allah itulah yang menciptakan semua makhluk yang besar yang sangat agung ini ya, dalam 6 masa. Ya, yang mana seandainya Allah berkehendak, Allah bisa ciptakan bilahdhatin dengan sekejap bisa. Tetapi karena memang Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah, maka Allah ciptakan ya, semua itu dalam 6 hari tadi. Paham ya? Yang pertama. Lalu yang kedua, tanian annahu stawa 'alal arsy. Allah mengatakan dengan jelas di sini, Allah itu beristiwa di atas arsy. Ai ala alaihi 'uluwan khassan bihi kama yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi wa hadza unwanu kamalil mulki was sultan. Ya. Allah beristiwa di atas arsy, yaitu tinggi, ya, tinggi dan berada di atas arsy ya, dengan ketinggian yang khusus, ya, hanya untuk Allah semata, sebagaimana sesuai ya, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ketinggian Allah di atas arsy ini merupakan tanda unwan ya, tanda kesempurnaan kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Saya mau tanya gini. Ini secara logika aja. Kalau ada orang yang dimuliakan, itu ditaruh mana? Kalau ada pertemuan ya kan, dan misalkan mejanya raja atau kursinya raja, itu ditaruh mana? Taruh paling bawah, taruh paling belakang, taruh paling jelek, atau taruh di mana-mana boleh? Coba kita renungkan. Pasti raja itu ditaruh di tempat yang paling mulia, paling tinggi ya. Karena ketinggian itu adalah menunjukkan kesempurnaan dia maksudnya apa? Menunjukkan kekuasaan dia dibandingkan yang lain. Biasanya raja kuwi nunggu paling dhuwur ya kan. Begitulah kok ada loh orang yang tidak percaya bahwa Allah itu di atas kita semua. Ngono kok dadak ribut ya. Sulitnya apa sih mengatakan Allah di atas arsy? Kan begitu ya. Nah, ini yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu di atas semua makhluknya dengan ketinggian yang khusus. Ya, jangan kemudian kita mikir, lah kok nek Allah ning atas arsy berarti Allah butuh tempat dong. Dia itu mikir Allah itu kayak makhluk dulu. Yang salah tuh dia mikirnya itu dulu salah dia. Jadi sebelum dia memahami istiwa, dia itu udah punya gambaran dulu. Ya, Allah itu kalau diginikan nanti sama dengan makhluk dong. Berarti Allah butuh tempat duduk dong. Allah butuh tempat berdiri dong. Allah butuh singgasana dong. Allah butuh ini dan itu. Loh, dia tuh mikir Allah kayak makhluk. Allah kayak kita. Kalau saya ini duduk di atas kursi sekarang ini, nggak ada kursinya kan nggak bisa saya duduk di atasnya. Jadi dia tuh mikir kayak Allah tuh kayak makhluk gitu. Ini salah berpikir, saudara. Paham? Jadi kalau kita, pernah saya sampaikan kan di tauhid, pembahasan tauhid asma wa sifat itu, kalau kita baca ayat yang di situ Allah menyebut dirinya sendiri, mensifati dirinya sendiri. Ya misalkan di ayat ini kan Allah mensifati dirinya, Allah itu tsummastawa 'alal arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Ya sudah, kita tetapkan sebagaimana Allah menyampaikan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya. Paham kan itu? Dulu pernah saya terangkan. Apa sulitnya? Kita tetapkan ya. Maka kata Syekh Utsaimin di sini ya, ayat ini kalau kita perhatikan mengandung ya, kandungan yang kedua itu Allah itu di atas arsy sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, lalu yang ketiga ya. Jadi gampang sekali kalau ditanya Allah di mana, ini jawabannya Allah di atas arsy kan gampang. Ya, gitu kan. Kemudian yang ketiga, ya kita bisa petik dari ayat ini, annahu yughshil laila wan nahar an yaj'ala al-laila ghisha'an lin-nahar
ai qita'an lahu fa huwa katsaubi, ya, yasdullu ala dhau'in nahari, ya, fayughtiyahu. Bahwa Allah lah yang menutupkan malam kepada siang. Allah yang menyelimutkan malam kepada siang, ya, yaitu Allah jadikan, ya, malam itu apa? Selimutnya siang, ya kan? Seperti selimut kan? Yaitu Allah tutupkan, ya, kegelapan malam itu terhadap, ya, cerahnya siang, ya, sebagaimana apa? Baju, ya, yang apa namanya, yang dipakai itu kan bisa apa, kayak selimut itu kan, ya, membuat apa namanya, ya Allah, apa namanya, Allah lah yang menggerakkan itu, Allah lah yang mengatur, ya, menyelimutkan malam kepada siang itu, begitu. Jadi ora karepe dewi, begitu. Wes malam dan siang itu kayak gitu, jalan karepe dewi. Ini kekufuran kalau ngomong kayak gitu. Malam dan siang itu nek sing ngatur. Nah, sing ngatur sapa? Allah Ta'ala, paham? Ya, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengatur itu sehingga, ya, malam itu menutupi siang. Ya, malam itu, ya, membuat gelap, ya, siangnya hilang. Taib, kemudian yang keempat, ya, annahu ja'ala syamsa wal qamara wan nujuma mudhallalatin bi amrihi jalla sultanuhu ya'muruhunna bima yasha'u li maslahatil ibad. Bahwa Allah lah yang menjadikan langit, yang menjadikan apa? Matahari dan bulan, bintang-bintang itu semuanya tunduk kepada perintah Allah, ya, yang maha tinggi, ya, kekuasaannya. Allah lah yang memerintahkan mereka dengan apa yang Allah kehendaki untuk maslahat hambanya. Jadi sama, matahari, bulan, bintang kuwi ora gerak karepe dhewe. Enek bintang jatuh, nek orang kafir kan malah, ini tandane ini, tandane itu, tandane ini, ya, tanda dikabulkannya doa, mintalah. Ini kebiasaan orang kafir, masya Allah, ya, lihat tanda kekuasaan Allah tapi tidak berpikir pada yang menciptakannya, ya, tidak sampai mereka, ya. Kita lihat juga matahari malam siang berganti, ya, ada bulan, ada ini, itu bergerak. Matahari, bulan, semuanya itu bergerak karena Allah perintahkan, karena Allah yang mengaturnya. Ya, buktinya nanti, ya, di hari kiamat, menjelang kiamat nanti Allah atur itu. Allah perintahkan itu matahari yang biasanya terbit di timur, Allah perintahkan supaya terbit di barat. Ya. Jadi menunjukkan semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti teorinya Charles Darwin atau teorinya siapa lagi itu, ya, tokoh-tokoh yang tidak percaya sama Tuhan. Jangan sampai kita mengikutinya, ya. Kalau dulu sempat percaya, ya, tobatlah. Ya, begitu. Ya, yang mereka mengatakan malam matahari, bulan itu memang begitu diciptakan. Maksudnya memang seperti itu keadaannya. Dia bergerak sendiri itu. Itulah orang kafir yang tidak percaya, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terpedaya dengan. Jadi intinya semuanya itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, umumu mulkihi wa tamamu sultanihi haitsu kana lahul khalqu wal amru li ghairihi. Ya. Kekuasaan Allah dan sempurnanya, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di mana seluruh makhluk, ya, itu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tidak tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini suruh sakit sama Allah, ya sakit. Suruh sembuh, ya sembuh. Ya, suruh apa namanya? Ya, nanti mungkin suatu saat, ya, manusia mati, ya mati kalau sudah saatnya. Suruh tidak mati walaupun ditabrak begini-begini, ya hidup dia, masya Allah. Itulah semua. Matahari suruh terbit sama Allah, ya terbit. Ya. Bahkan ada, ya, dalam satu hadis bahwa matahari itu ketika tenggelam, ya, dia itu sujud dulu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya panjang, ya. Nah, inilah menunjukkan bahwa semuanya itu memang ada yang ngatur gitu. Ya, tidak karpede tadi. Lalu yang keenam, yang terakhir, umum rububiyatihi lil alamin kullihim. Ya. Sifat rububiyah Allah. Ya, Allah ini memelihara, menciptakan ini segala sesuatu, ya, itu semua alam semesta Allah lah, ya, yang memiliki rububiyah atasnya. Ya, Allah lah satu-satunya yang mencipta, mengatur, dan
mengendalikan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, Allahu Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya insyaallah taala. Sekarang kita sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.